Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas keberagaman dalam hidup bermasyarakat, terutama dalam subbab materi tantangan terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Poin-poin apa saja yang akan kami bahas? Ini dia poin-poin yang akan kami bahas. Yang pertama, contoh kasus kerusuhan yang terjadi di Indonesia antar suku atau antar etnis. Yang kedua, yaitu tindakan yang dapat menimbulkan bahaya disintegrasi terhadap bangsa Indonesia ini. Yang ketiga, penyebab terjadinya bentrokan antar suku atau antar etnis. Dan terakhir, upaya dalam mencegah bentrokan antar suku tersebut. Mari kita bahas. Yang paling pertama yang akan kami bahas yaitu konflik antar etnis yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, konflik Sampit. Konflik Sampit ini adalah kerusuhan antar etnis yang terjadi di Sampit pada awal Februari 2001. Dimulai di kota Sampit, namun meluas ke seluruh provinsi Kalimantan Tengah, termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura. Kala itu, para transmigran asal Madura telah membentuk 21% populasi di Kalimantan Tengah. Akibatnya, Kalimantan Tengah merasa tidak puas dan terus merasa disaingi oleh Madura. Penyerangan ini lantas membuat 1.335 orang Madura harus mengungsi. Contoh kerusuhan yang kedua adalah kerusuhan Lampung yang terjadi pada tahun 2012, yaitu serangkaian kerusuhan yang terjadi di Lampung Selatan tanggal 27 Oktober hingga 29 Oktober 2012. Kerusuhan ini bermula dari program transmigrasi yang diadakan pemerintah ketika warga asal Bali masuk ke Lampung dan ditempatkan di Lampung Selatan. Di Lampung Selatan, mereka kemudian mendirikan perkampungan Bali Nuraga, Bali Agung, dan Bali Napa. Konflik ini kemudian mencuat setelah 2 gadis dari penduduk desa Agom, Lampung Selatan terjatuh dari motor yang kemudian dibantu oleh warga desa Bali Nuraga. Ketika membantu, terjadi kesalahpahaman di antara keduanya. Warga desa Bali Nuraga dianggap membantu korban sembari melakukan pelecehan. Akibatnya terjadi bentrokan antara warga Agom dengan desa Bali Nuraga. Kejadian ini merusak ratusan rumah dan puluhan kendaraan bermotor. Maka dari itu, antar etnis dari Bali dan dari Lampung akhirnya berseteru, yang menjadi salah satu tantangan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, yang selanjutnya akan kita bahas adalah tindakan yang dapat menimbulkan disintegrasi. Nah, yang kita perdalam di sini adalah disintegrasi sosial ya. Yang pertama ada tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar dapat menimbulkan perpecahan antar pelajar, baik antar sekolah maupun antar individu. Tawuran antar pelajar ini terjadi oleh beberapa faktor. Yang paling pertama, kontrol diri yang lemah karena pelajar masih mencari identitasnya. Seperti yang kita ketahui, remaja itu sangat labil. Nah, yang kedua, rasa ego dan gengsi. Para pelajar ini ingin bersaing, saling meremehkan dan membuat mereka merasa bahwa mereka itu masing-masing lebih hebat dari yang lainnya. Yang terakhir, obat-obatan. Obat-obatan terlarang membuat mereka terpengaruh emosi dan tingkah lakunya. Pelaku tawuran dapat dipenjara hingga 2 tahun jika menyebabkan luka berat, dan dipenjara hingga 4 tahun jika menyebabkan kematian. Hal ini sebagai bentuk penghormatan bagi korban dan keluarganya, serta sebagai upaya pencegahan tawuran antar pelajar yang semakin marak. Nah, yang kedua ada aksi demonstrasi atau aksi unjuk rasa. Aksi demonstrasi ini sebagai bentuk dari penyampaian pendapat di muka umum. Demonstrasi ini merupakan hak legal warga negara yang dijamin negara, namun dapat menimbulkan perpecahan atau konflik antar pemerintah dan pelaku demonstrasi, terutama jika terjadi kekerasan. Berdasarkan Undang-Undang Indonesia, setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai untuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Dan yang terakhir yaitu perang antar etnis seperti yang kita ketahui akan menimbulkan disintegrasi bangsa kita ya. Etnis di Indonesia itu beragam-ragam dan itu akan menimbulkan perpecahan di negara Indonesia ini. Seperti yang kita ketahui, agama merupakan salah satu komponen penting bagi masyarakat Indonesia. Stereotisasi agama tanpa diiringi dengan kesadaran atas keberagaman
dapat melahirkan segmen fundamentalis yang berakar kuat di tengah masyarakat. Fundamentalis yang dikawinkan dengan pendidikan dan kesadaran terhadap keberagaman akan menghasilkan potensi kolaborasi masyarakat yang toleran. Sebaliknya, segmen masyarakat yang fundamentalis tanpa memahami esensi agama dalam menjunjung tinggi keberagaman akan menjadi bom waktu di tengah masyarakat. Hal inilah yang menjadi tantangan terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Terkadang bagi sebagian orang, anggapan agama adalah suatu hal yang penting, namun belum diiringi dengan semangat menghargai agama atau kepercayaan lainnya. Konflik agama yang bersifat horizontal sentrisme dapat berujung terhadap krisis kemanusiaan apabila terjadi dalam skala besar. Intoleransi antar umat beragama di Indonesia bagaikan mimpi buruk yang tidak berkesudahan. Beberapa upaya yang dapat diterapkan. Yang pertama, penguatan edukasi keberagaman di institusi pendidikan dan tokoh masyarakat. Edukasi di industri pendidikan berupaya untuk mencegah paham intoleransi dan ekstremisme di kalangan kaum muda. Sementara itu, edukasi tokoh masyarakat berperan untuk mencegah paham intoleransi bagi masyarakat di lingkungan. Kedua, kejelasan aturan dan keseriusan pemerintah dalam menegakkan persatuan sebelum terciptanya kesatuan. Dan yang ketiga, pemantapan riset dan dialog antar umat beragama. Dan yang terakhir, penguatan sosialisasi umat beragama. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi dari bab 2, yaitu memperjuangkan nilai-nilai kehidupan manusia dalam masyarakat. Dalam subbab C, Yesus Kristus sebagai pejuang keadilan dan juga kejujuran, kebenaran, serta kedamaian. Materi yang akan kami bahas pertama merupakan bukti bahwa Yesus sebagai pejuang kejujuran, dan yang kedua merupakan ajaran Yesus sebagai pejuang keadilan. Makna kejujuran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, jujur berarti tidak curang dan tidak berbohong. Apa yang ada dalam hati sama dengan apa yang dikatakan. Kejujuran dapat menjadi modal untuk perkembangan pribadi dan kemajuan kelompok. Orang yang jujur akan sanggup menerima kenyataan pada diri sendiri, orang lain, dan kelompok. Tanpa kejujuran, orang tidak dapat bergaul dan hidup secara wajar. Kejujuran dapat memecahkan banyak persoalan, baik persoalan pribadi, persoalan kelompok, masyarakat, maupun negara. Jika kita berpolitik secara jujur, membangun hidup ekonomi secara jujur, berbudaya secara jujur, maka krisis multidimensi dapat teratasi. B. Bentuk-bentuk ketidakjujuran. Ketidakjujuran di bidang politik. Penguasa dapat bersikap curang dan korup untuk kepentingan diri dan golongan, memanipulasi undang-undang dan peraturan, menggunakan agama untuk kepentingan politik. Sementara itu, rakyat jelata yang menghadapi kekuasaan yang sewenang-wenang akan bersifat munafik, formalitas, ABS, dan sebagainya. Yang kedua, ketidakjujuran di bidang ekonomi. Penguasa dan pengusaha akan bersikap korup, membuat markup, kredit macet, menggelapkan uang negara, menyusun proyek fiktif, dan sebagainya. Sedangkan rakyat berusaha untuk menyogok, bersikap ABS, menipu, dan sebagainya. Yang ketiga, ketidakjujuran di bidang budaya pendidikan. Penguasa merekayasa pendidikan termasuk undang-undangnya, fanatik budaya daerah tertentu dan mendiskreditkan budaya daerah lain. Lagian dan anak didik yang akan bersikap formalitas, munafik, dan sebagainya. C. Alasan dan akar ketidakjujuran. Alasan ketidakjujuran di bidang politik tentu saja keserakahan pada kekuasaan seperti opium, orang terdorong untuk menambahkan kekuasaan atau mempertahankannya. Apapun taruhannya, sementara bagi rakyat kecil ketidakjujuran terpaksa dilakukan demi rasa aman. Alasan ketidakjujuran di bidang ekonomi adalah keserakahan pada materi, harta, khususnya pada uang. Uang menjadi dewa baru dalam budaya konsumsi pada zaman ini terhadap hedonisme. Uang dapat membeli apa saja termasuk kejujuran. Sementara bagi rakyat kecil ketidakjujuran terpaksa dibuat demi untuk mempertahankan hidup.
Alasan ketidakjujuran dalam bidang budaya mungkin adalah demi harmonisasi palsu. Orang bersopan santun hanyalah formalitas dan munafik demi harmonitas palsu itu. D. Akibat dari ketidakjujuran. Yang pertama, untuk para pelaku. Walaupun ia hidup berkelimpahan dan senang, tetapi belum tentu bahagia. Hati nurani tidak berfungsi atau mati jika ketidakjujuran dilakukan berulang-ulang. Kemerosotan moral dan kepribadiannya, mungkin saja suatu saat ketidakjujuran akan terbongkar dan ia serta keluarganya akan menderita. Yang kedua, untuk masyarakat luas. Ketidakjujuran merupakan salah satu akar dan berbagai krisis multidimensi seperti yang dialami negeri kita. Karena ketidakjujuran dan ketidakadilan, kita mengalami krisis di bidang politik atau hukum, ekonomi, lingkungan hidup, budaya, dan sebagainya. Yesus dikenal oleh banyak orang sebagai figur yang memegang peran penting dalam mempromosikan keadilan, terutama dalam konteks agama Katolik. Peran Yesus sebagai pejuang keadilan dapat dijelaskan dalam beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran tentang keadilan. Yesus seringkali mengajar tentang pentingnya keadilan dalam ajaran-ajarannya. Salah satu ajarannya yang paling terkenal adalah ajaran mengenai orang kaya dan juga Lazarus, di mana Yesus menekankan berapa pentingnya perhatian terhadap orang miskin dan juga penderita serta peringatan bagaimana akibat ketidakadilan dalam kehidupan setelah kematian. Lalu yang kedua, dalam penyembuhan dan juga melayani. Yesus dikenal karena melakukan mujizat-mujizat penyembuhan kepada yang sakit dan juga memberikan perhatian dan juga pertolongan kepada yang lemah dan juga terpinggirkan dalam masyarakat. Tindakan ini menunjukkan peran-perannya sebagai pejuang keadilan karena dia memperhatikan orang-orang yang sering kali diabaikan oleh masyarakat pada masa itu. Lalu yang ketiga adalah kritik terhadap otoritas agama dan juga politik. Yesus juga seringkali mengkritik otoritas agama dan juga politik yang menjalankan sistem yang tidak adil. Ia mengecam perilaku para pemimpin agama yang hipokrit, yang seringkali mengejar keuntungan pribadi dibandingkan keadilan sosial dan menuntut perubahan dalam cara berpikir dan juga bertindak. Lalu pengorbanan dan juga penebusan dosa. Dalam ajaran Katolik, Yesus dianggap sebagai penebus dosa manusia melalui pengorbanannya yang ia lakukan di atas kayu salib. Ini dianggap sebagai tindakan puncak kasih dan juga keadilan, karena ia menawarkan keselamatan kepada manusia yang berdosa dan memberikan jalan menuju keadilan ilahi. Lalu selanjutnya adalah ajaran tentang kasih dan juga pengampunan. Ajaran Yesus tentang kasih dan juga pengampunan juga memiliki kaitan dengan keadilan. Dia mengajarkan agar orang-orang dapat memaafkan satu sama lain, bahkan dalam situasi yang sulit, dan ini dapat mempromosikan rekonsiliasi dan juga perdamaian dalam masyarakat. Peran Yesus sebagai pejuang keadilan dalam ajaran dan juga tindakan-tindakannya telah memberikan inspirasi kepada banyak orang untuk memperjuangkan keadilan sosial, memperhatikan orang yang lemah, dan juga mengkritik ketidakadilan dalam berbagai bentuknya. Dalam konteks agama Katolik, Yesus dianggap sebagai teladan dalam upaya memperjuangkan keadilan dan juga mempromosikan nilai-nilai kasih dan belas kasih terhadap sesama.